pertama yaitu pendahuluan, dan poin pertama dari pendahuluan adalah latar belakang, di mana di latar belakang ini dijelaskan bahwasanya kekerasan terhadap gender wanita itu tidak hanya merupakan masalah individu atau nasional, tetapi juga merupakan masalah global atau transnasional. Mengapa? Karena dalam kekerasan wanita terkait masalah hak asasi manusia yang merupakan hak melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan, dan tanpa hak tersebut manusia tidak bisa hidup sebagai manusia secara wajar. Hak asasi tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hak untuk berkembang. Nah, kekerasan terhadap wanita merupakan rintangan atau hambatan terhadap perkembangan, karena dengan terjadinya kekerasan tersebut dapat mengurangi kepercayaan diri dan menghambat kemampuan wanita untuk bersosialisasi, mengganggu mental atau kesehatan wanita, serta mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan fisik. Nah, hal inilah yang menyebabkan kemampuan wanita untuk memanfaatkan keuntungan yang terdapat dalam dirinya itu menjadi terganggu. Selanjutnya, dalam laporan atau menurut laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan berdasarkan data catatan tahun lalu dan data tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat KPAI mengatakan bahwasanya angka kasus jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi langsung saja poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini dikatakan bagaimanakah penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dapat dilakukan dalam konteks gender di Sulawesi Selatan. Nah, di sini kami mengangkat permasalahan perlindungan, bagaimana penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dapat dilakukan dalam konteks gender di Sulawesi Selatan, karena seperti yang kita tahu, acap kali dikatakan bahwasanya perempuan itu menjadi manusia yang terbelakang, manusia yang tidak perlu untuk berpendidikan tinggi, manusia yang hanya perlu bekerja di kasur, dapur, dan sumur. Poin yang ketiga yaitu fokus dan deskripsi fokus. Nah, penelitian ini akan difokuskan pada upaya penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks kekerasan gender di Sulawesi Selatan. Penelitian ini pun bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut. Poin yang keempat yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks kekerasan gender di Sulawesi Selatan, dan juga untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dan menganalisis tentang bagaimanakah penguatan hukum bagi perempuan dalam konteks kekerasan gender di Sulawesi Selatan ini, yang dimana kami mengharapkan bahwasanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya penguatan perlindungan hukum bagi kekerasan gender di Sulawesi Selatan. Poin yang kelima yaitu kajian atau penelitian terdahulu, di mana ternyata penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks kekerasan gender di Sulawesi Selatan ini ternyata masih terbatas, dan beberapa penelitian yang telah dilakukan lebih banyak berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan gender, dampak kekerasan gender terhadap kesehatan fisik dan mental korban, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan. Pun juga penelitian ini akan berusaha untuk mengisi kekosongan penelitian terdahulu dengan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi perempuan, serta akan mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinjauan teoretik dalam perlindungan ini
akan berfokus pada variabel penelitian yang diambil, yaitu pengetahuan perlindungan hukum bagi perempuan dan konteks kekerasan gender di Sulawesi Selatan. Tinjauan teoritik akan meliputi berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan, kekerasan gender, dan konteks kekerasan gender di Sulawesi Selatan. Perlindungan hukum bagi perempuan merupakan hak asasi manusia yang penting dalam harus dijamin oleh negara. Perlindungan hukum bagi perempuan meliputi berbagai aspek seperti hak atas keadilan, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas kesehatan reproduksi, hak atas pekerjaan yang adil, dan hak atas partisipasi politik. Namun dalam kekerasan gender di Sulawesi Selatan, perempuan seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak perempuan, minimnya akses perempuan terhadap lembaga penegak hukum, dan minimnya dukungan pemerintahan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Jadi, peneliti akan mengumpulkan data dari para informan korban kekerasan, pihak berwajib, dan yang berhubungan dengan kasus ini tentang penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks kekerasan gender di Sulawesi Selatan. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Yang pertama akan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Yang kedua di organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan hukum bagi perempuan seperti LSM dan organisasi keperempuanan lainnya. Yang ketiga yaitu sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. Data primer dapat juga berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode interview dan metode observasi. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya menggunakan metode interview atau wawancara sebagai data primer untuk memperoleh data dari informan. Adapun pihak yang dijadikan sebagai informan diantaranya yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, pedagang kaki lima, dan warga sekitar. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya, data sekunder diperoleh dari riset perpustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami teori-teori, buku, artikel, jurnal, majalah, atau dari teori-teori internet yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu seberapa pentingnya perlindungan hukum terhadap kekerasan gender di Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian yang digunakan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan catatan lapangan.
Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik data kualitatif, yaitu analisis isi dan analisis naratif.